Pengertian hadis maudhu. Secara etimologi, kata maudhu adalah isim ma'ful dari kata wado'a yang berarti al-isqat atau menggugurkan, al-tark atau meninggalkan, dan al-iftira wa ikhtilaq yaitu mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara terminologis, Ibnu al-Saleh yang kemudian diikuti oleh Imam al-Nawawi mendefinisikan hadis maudhu sebagai hadis yang diciptakan dan dibuat-buat. Macam-macam hadis maudhu yaitu terbagi menjadi dua faktor, yaitu dari faktor sanad dan faktor matannya. Sebagai berikut, satu karakteristik hadis maudhu yang terdapat pada sanad dapat diketahui setidaknya melalui tiga hal, yaitu yang pertama, melalui pengakuan si pemalsu hadis itu sendiri. Yang kedua, perawi tidak bertemu dengan orang yang diakui sebagai gurunya. Yang ketiga, perawi dikenal sebagai pendusta. Artinya hadis yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang dipercaya. Yang selanjutnya, karakteristik hadis maudhu yang terdapat pada matan dapat diketahui ada 9 hal. Yaitu pertama, terdapat kerancuan pada lafal hadis yang diriwayatkan. Yang kedua, maknanya rusak. Yang ketiga, matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan. Yang keempat, bertentangan dengan nas Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma. Yang kelima, hadis yang mendakwa para sahabat sepekan akan menyembunyikan sesuatu pernyataan Rasulullah. Yang keenam, hadis yang menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, matan hadis tersebut sejalan atau mendukung mazhab rawinya. Yang kedelapan, suatu riwayat mengenai peristiwa besar yang terjadi di hadapan umum yang semestinya diriwayatkan oleh banyak orang tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Selanjutnya, hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar, terdapat perbuatan yang kecil dan sederhana atau sebaliknya siksaan yang sangat hebat terhadap tindakan salah yang kecil. Adapun cara mengetahui hadis maudhu, yaitu pengakuan dari pelaku atau pemalsu hadis. Biasanya pengakuan tersebut terjadi setelah yang bersangkutan bertobat. Yang kedua, ada hubungan kuat antara ideologi pelaku dengan isi hadis yang ia palsukan. Yang ketiga, isinya bertentangan dengan akal sehat, fakta sejarah yang telah tegas, panca indera, universalitas ajaran agama, dan susunan kalimatnya kacau sulit dipahami. Yang pertama yaitu riwayat Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Lahir setelah sholat Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau 810 Masehi di Bukhara. Ayahnya Ismail bin Ibrahim adalah pedagang yang berkecukupan dan seorang alim serta pecinta hadis Nabi SAW. Di masa kecil dan mudanya, Al-Bukhari berguru riwayat hadis dan lain-lain kepada Syekh Al-Dakhili di Bukhara dan beberapa ulama. Al-Bukhari juga sudah mulai menulis kitab-kitabnya sejak umur 18 tahun hingga dalam masa rihlah ilmunya ini. Karya Imam Al-Bukhari yaitu dari sekian banyaknya karyanya, yang paling terkenal diantaranya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Judul lengkap kitab diberi nama oleh penulisnya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Nawawi adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min imuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnahinihi wa ayyamihi, atau kumpulan ringkasan hadis yang sahih dari perkara-perkara Rasul, sunnah, dan kehidupan kesehariannya. Yang kedua yaitu biografi dari Imam Muslim, di mana beliau mempunyai nama lengkap Abu Al-Husain Muslim ibnu Husain ibnu Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah. Karya Imam Muslim diantaranya yaitu
Di samping kitab sahihnya yaitu Al-Musnad Al-Kabir Al-Rijal Al-Asma wa Al-Kunah, kitab Al-Ilal, kitab Akron, kitab Suwalatihim Ahmad ibnu Hanbal, kitab Al-Intifa bi Uhubisiba, kitab Al-Mudadramain, kitab Man Laisya lahu illa rawin wahidin, kitab Aulad Al-Syahabat, kitab Auham Al-Muhadisin. Selanjutnya yaitu ada At-Tirmizi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak Al-Sulami Al-Bukhi At-Tirmizi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 208 Hijriah di desa Tirmizi, wilayah kota Bukhi, dalam usia yang masih remaja. Beliau gemar menuntut ilmu. Selain pernah belajar di Khurasan, beliau juga melakukan lawatan ke berbagai daerah untuk memperdalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hadis dan fikih, seperti ke Basrah, Kufah, Hijaz, dan lain-lain. Karya Tirmizi yaitu di antara banyak karyanya yang berharga, di antara lain ada Al-Jami Al-Sahih, Tawarik, Al-Ilal, Al-Iqlal, Al-Kabir, Asma Al-Sahabah, Al-Asma wa Al-Kunyah, Al-Atsar Al-Mauqufah. Dan di antara karya yang paling populer ialah kitab Al-Jami Al-Sahih, yang oleh para ulama memberikan nama yang berbeda-beda terhadap kitab ini. Selanjutnya ada biografi dari Nasai. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar, dan diberi gelar dengan Abu Al-Rahman Al-Nasya. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasya, yang masih termasuk wilayah Khurasan. Kepada tempat kelahiran beliau inilah namanya dinisbatkan di kota Nasya ini. Beliau tumbuh melewati masa kanak-kanaknya, dan di sini juga beliau memulai aktivitas pendidikannya dengan mulai menghafal Al-Quran dan dengan mulai menghafal Al-Quran dan menerima berbagai disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Karya-karya dari Nasai sendiri yaitu ada As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan As-Sugro, yaitu kitab yang merupakan bentuk perampingan dari kitab As-Sunan Al-Kubra, yaitu ada selanjutnya ada Al-Khasois, yaitu terus ada Fadail, As-Sahabah, dan ada Al-Manasik. Az-Zu'ama mengurai biografi dan perjalanan intelektual Imam An-Nasai. Selanjutnya ada karya-karya Nasai, yaitu ada As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan As-Sugro, kemudian ada Al-Khosais, ada Fadail As-Sahabah, terus kemudian ada Al-Manasik. Selanjutnya kemudian ada biografi Abu Dawud. Beliau memiliki nama lengkap Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashi'at bin Shiddad bin Amr bin Amir. Ia adalah seorang imam terkemuka dan pioner di masanya. Selain wirai, ia juga merupakan salah satu ulama yang telah menelurkan karya dalam bidang hadis yang tanpa ada sebelumnya. Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah dengan intensif untuk mempelajari hadis. Ia melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Irak, Jazirah Arab, dan Khurasan untuk bertemu ulama-ulama hadis. Pengembaraannya yang sangat panjang dan melelahkan ini ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Melalui rihlah keilmuan inilah Abu Dawud mendapatkan hadis yang sangat banyak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunannya. Karya Abu Dawud antara karya yang telah dicetak adalah Sunan Abu Dawud, Al-Marashil, Al-Masyail Ijabatuhuan, Su'alat Abi Ubaid Al-Ajuri, Risalah ila Ahli Makkah, dan Tashmiyah Al-Ikhwan. Selanjutnya ada biografi dari Ibnu Majah, yaitu beliau memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Yazid Al-Robai Al-Qaswini Abu Abdillah Ibnu Majah Al-Hafiz. Namanya dinisbahkan dari daerah di mana ia dilahirkan, yakni Qaswain. Sekarang lokasi tersebut berada di daerah Irak. Majah adalah nama gelar dari lakab bagi Yazid, ayahnya yang dikenal juga dengan nama Majah,
Maula Ro'baat, ia lahir pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi dan meninggal pada 20 Ramadan 273 Hijriah atau 18 Februari 887 Masehi. Selanjutnya yaitu pengertian dari asbab wurud. Secara etimologi, asbab al-wurud merupakan susunan gabungan kata yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab, yang berarti habl, yaitu tali atau segala sesuatu yang menghubungkan dengan yang lain. Pengertian asbab wurud secara etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua bagian kata, yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Makna kata yang pertama yaitu kata asbab. Kata asbab merupakan bentuk jamak dari sabab yang berarti segala sesuatu yang dapat saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi makna kata asbab adalah sebab-sebab atau alasan hadirnya suatu hadis yang disampaikan melalui Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Adapun arti wurud dalam kamus lisan Al-Arab mempunyai arti sampai atau muncul. Para ahli bahasa mengartikan bahwa wurud mempunyai arti air yang memancar atau air yang mengalir. Secara sederhana dapat diartikan bahwa asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya sesuatu. Macam-macam asbabul wurud had. Sebab yang berupa ayat Al-Quran, maksud yang berupa ayat Al-Quran adalah ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan sabdanya. Bentuk bersama ini muncul karena adanya ayat Al-Quran yang memiliki bentuk umum. Tetapi sebenarnya ayat itu memiliki bentuk khusus. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Sebab yang berupa hadis maksudnya pada waktu itu terdapat sebuah hadis, namun sebagian sahabat mereka kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan hadis tersebut. Yang ketiga, sebab yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Contoh-contoh asbabul wurud hadis. Yang pertama, tohara atau bersuci. Yang kedua, sholat. Dan yang ketiga, puasa. Pengertian dari tahammul wal ada al-hadis. Tahammul dalam bahasa artinya menerima, dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan kata al-hadis dengan kata al-hadis, tahammul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Dalam istilah ilmu hadis, terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul dan al-ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dan sedangkan al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara tertentu. Adapun pengertiannya secara terminologi adalah sebuah proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya, atau bisa diartikan dengan meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid. Yang kedua, syarat tahmul wal ada al-hadis yaitu Islam, balik, adil, dobit, syikoh. Sedangkan syarat menerima hadis sendiri yaitu tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, sehat akal pikirannya. Yang ketiga, secara fisik dan mental orang tersebut mampu memahami dengan baik riwayat hadis yang diterimanya. Adapun metode dan bentuk sihat tahammul wal ada al hadis. Yang pertama asyimai, yaitu mendengar lafadz guru. Yang kedua al kiroah, yaitu membaca dari syekh. Yang ketiga al ijazah. Yang keempat al munawalah atau menyerahkan. Yang kelima al kitabah. Yang keenam al i'lam atau memberitahu. Yang ketujuh al wahsyiyah atau mewasiati. Yang kedelapan al wijada atau mendapat. Pengertian jar wa ta'dil. Kalimat jar wa ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jar dan al-adil. Al-jar secara bahasa artinya
Seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Secara terminologi al-jar berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya kemudian. Pengertian al-adl secara etimologi yaitu sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, merupakan lawan dari hancur. Orang adil berarti orang diterima kesaksiannya. Takdil pada diri seseorang berarti menilainya positif. Adapun secara terminologi, al-adl berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperwiraannya. Macam-macam jar wal takdil. Jar menurut bahasa artinya melukai. Jar menurut istilah ilmu hadis artinya menunjukkan atau membayangkan kelemahan, celaan, atau cacat seorang rawi atau melemahkan dia. Maupun semua itu benar ada pada diri si rawi atau tidak. Yang pertama yaitu jar yang tidak beralasan. Yang kedua, jar yang tidak diterangkan sebabnya. Yang ketiga, jar yang disebut sebabnya. Takdil menurut bahasa artinya meluruskan, membetulkan, membersihkan. Takdil menurut musolah hadis ialah menunjukkan atau membayangkan kebaikan atau kelurusan seorang rawi maupun semua itu benar ada pada diri rawi atau tidak. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang rawi yaitu yang pertama muslim, kedua balik, ketiga akil, keempat benar, kelima kepercayaan, keenam amanat, ketujuh tidak mengerjakan maksiat, ke-8 sedar, ke-9 hafaz, yaitu dengan hafalan atau dari kitabnya, yang ke-10 tidak dungu, yang ke-11 tidak sangat pelupa, yang ke-12 tidak berubah akalnya, yang ke-13 tidak suka salah sangat, yang ke-14 tidak sering menyalahi orang lain dalam meriwayatkan, yang ke-15 orangnya dikenal oleh ahli hadis, yang ke-16 tidak menerima talqin, yang ke-17 tidak suka mempermudah, yang ke-18 bukan ahli bid'ah yang menjadikan kekufuran. Yang selanjutnya yaitu pengertian term tahrij. Term tahrij adalah dalam bahasa Arab adalah tahrij. Berasal dari akar kata kharaja, tampak atau jelas. Tahrij hadis merupakan suatu kegiatan yang amat penting, khususnya bagi seorang peneliti hadis. Tanpa dilakukan kegiatan tahrij hadis terlebih dahulu, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu dan ada tidak adanya penguat, baik itu syahid atau mutabi. 2. Metodologi tahrij al-hadis. Melalui tahrij hadis dapat diketahui sumber kitab-kitab hadis yang otentik, keragaman sanad dan matan dalam suatu hadis, mengenal biografi dan keadaan perawinya, serta dapat diketahui pula kualitas hadisnya antara yang makbul atau diterima dan yang mardud atau ditolak, sehingga mendapat kejelasan untuk mengamalkannya. Paling tidak ada 2 macam metode tahrij al-hadis yang populer, yaitu metode tahrij bi al-lafzi dan metode tahrij bi al-wawdu'i.